Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Nah, bagi Anda di rumah, apakah ada begitu yang belum menerima bansos dari pemerintah, sedangkan Anda termasuk dalam daftar penerima bansos? Andai ada, ternyata dana yang seharusnya dapat Anda rasakan, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, dikorupsi oleh pejabat pemerintah kita. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Pusaran Korupsi Kabinet Indonesia Maju. Di sini, tepat pada hari Minggu 6 Desember 2020, KPK kembali menetapkan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka. Nah, memang setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, kali ini Mensos Juliari Batubara juga terseret dalam pusaran korupsi terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19. Selain dirinya juga terdapat 4 tersangka lain, yakni 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos atau Kementerian Sosial, serta pihak swasta pemberi suap. Dari keterangan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, Ketua KPK Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa kasus ini terjadi diawali dari adanya pengadaan barang berupa bansos dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan untuk paket sembako ini juga diketahui mengeluarkan anggaran atau uang negara sebesar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Dan memang pada periode pertama setelah ditelusuri oleh KPK ternyata muncul dugaan bahwa Menteri Juliari ini memang menerima uang fee sebesar 12 miliar rupiah yang diterimanya melalui kedua anak buahnya. Lalu setelah melakukan pembagian, Menteri Juliari mendapat bagian sebesar 8,2 miliar untuk masuk ke kantong pribadinya sendiri. Tak sampai di situ, masih berlanjut ke periode pengadaan bansos kedua, ternyata Mensos Juliari ini juga diduga menerima uang fee dengan jumlah yang lebih besar, yakni sebanyak 8,8 miliar rupiah masuk ke kantong pribadinya lagi. Andai di total begitu periode pertama dan juga kedua, nilai ataupun dana korupsi yang diterima oleh Mensos mencapai 17 miliar rupiah. Dan apabila ditelusuri lebih dalam begitu ternyata KPK juga menemukan fakta bahwa dari uang korupsi miliaran tersebut ternyata fee yang disepakati dari kong kali kong antara Mensos beserta jajaran dan juga pihak swasta terkait bansos COVID ini yakni hanya sebesar Rp10.000 saja per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Tapi nilainya juga menjadi besar begitu karena memang total pengadaan paket bansosnya saja mencapai 5,9 triliun rupiah yang dibagi menjadi 2 periode, yakni periode pertama dan juga periode kedua. Atas hal ini beredar pula kabar mengenai hukuman yang paling ditakuti oleh para pelanggar hukum, yakni hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di masa sulit yang dihadapi oleh negara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan terjadi hukuman mati bagi koruptor di negara ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang mereview kejadian yang terjadi beberapa pekan ini memang tak sampai 2 pekan sudah terjadi penangkapan terhadap 2 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi begitu ya. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Menteri Sosial. Atas hal ini Presiden Jokowi pun angkat suara dan ingatkan kembali bahwa dirinya sudah memberi peringatan sejak awal pada para menterinya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan telah menciptakan sistem-sistem yang dipercaya dapat menutup celah terjadinya korupsi. Melalui cuitannya pula di media sosialnya, Presiden Jokowi juga menerangkan bahwa tidak akan melindungi siapapun yang terlibat kasus korupsi dan mempercayakan hal tersebut pada KPK. Dan sekaligus diharap pula KPK dapat bekerja secara transparan, terbuka, dan juga profesional. Bukan hanya Presiden yang geram begitu ya terhadap tindak pidana korupsi yang banyak sekali terjadi begitu di negeri ini, Menko Polhukam Mahfud MD juga memang sebetulnya sudah menjadi sosok yang pro terhadap hukuman mati bagi para koruptor di tanah air. Untuk kasus yang menjerat Mensos Mahfud MD pun ingatkan kembali bahwa terdapat ancaman hukuman mati bagi para koruptor yang dikenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dan juga memang karena kalimat dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut, KPK juga menjelaskan bahwa akan mendalami kasus ini terlebih dahulu karena juga terdapat sejumlah persyaratan dalam menentukan apakah harus dihukum mati begitu ataupun tidak dalam kasus ini. Berbicara terkait hukuman mati, apakah cuma Indonesia begitu yang mempunyai aturan hukuman tersebut bagi para koruptor? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini
Indonesia memang masuk begitu ya dalam daftar negara di dunia yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Tapi nampaknya sepi sekali begitu ya kabar terkait koruptor di Indonesia yang mengakhiri ceritanya bukan hanya dikurung dalam bui tapi harus dihukum mati karena perbuatannya. Sudah dikurung dalam bui saja, koruptor di Indonesia masih bisa untuk pelesiran atau jalan-jalan di luar lembaga pemasyarakatan ataupun lapas. Ataupun koruptor juga mampu untuk membangun sel dengan segala kemewahan di dalamnya dan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal-hal seperti inilah sepertinya yang juga menjadi PR berat untuk Indonesia dalam membasmi koruptor di negara ini. Dan juga selanjutnya juga terdapat negara China yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor di negara tersebut. Bahkan pada tahun 2011 China juga menjatuhi hukuman mati pada 2 wakil wali kotanya karena bersalah melakukan korupsi sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau bila dirupiahkan 700 miliar rupiah. Dan memang negara selanjutnya yakni ada Korea Utara. Nah, Korea Utara ini juga menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Salah satunya ada pada tahun 2015, Korut menghukum mati Jenderal TNI dengan jabatan Kepala Operasi Tentara Rakyat Korea karena tuduhan korupsi dan juga kegagalan untuk mengikuti perintah begitu. Dan juga memang selain Korea Utara, Irak juga pernah menghukum mati pejabat senior di negaranya pada tahun 2010 karena menggunakan kekuasaannya untuk penyelundupan dan kesepakatan bisnis yang mengarah pada tindak pidana korupsi.